bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Ruang kosong terdistorsi, membentuk terowongan hitam. Sudah ada lebih dari selusin sosok yang telah datang melalui terowongan tersebut. Mata Lindong saat ini terpaku pada tempat di depan kelompok, di mana sosok yang cantik itu berdiri. Sosok cantik itu mengenakan gaun hijau muda, yang memuji tubuhnya yang tinggi, lembut dan juga indah. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat kulit putih saljunya yang sempurna. Sepotong kain menutupi wajahnya, tetapi, bentuk wajahnya yang sempurna masih terlihat. Dipasangkan dengan matanya yang indah, itu membuat dunia tampak seolah-olah telah kehilangan warnanya. Tanpa alas kaki, dia dengan lembut berdiri di atas teratai hijau, sosok itu seperti putri dari istana bulan, atau bidadari yang telah jatuh ke bumi. Pemandangan yang tidak bisa membantu, tetapi membuat banyak orang merasa rendah diri. Penampilan ini persis sama dengan 4 tahun lalu. Namun, sikapnya yang dingin, saat ini bahkan lebih dingin daripada saat itu. Tubuh Lindong sedikit gemetar, saat dia mengangkat kepalanya dan menghela napas dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan hatinya, yang sudah lama tidak terasa gelisah. Tanpa sadar, 4 tahun telah berlalu sejak itu. Pemuda yang belum dewasa saat itu, tanpa disadari, ia telah menjadi seorang yang sudah dewasa. Dia telah berjalan keluar dari kekaisaran peringkat rendahnya, dan tiba di medan perang kuno ini, di mana para jenius sebanyak bintang di langit. Pada akhirnya, ia berhasil berdiri di atas semua orang jenius. Ketika Little Marten telah menghasut Lindong, untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan dan diasah olehnya, Little Marten tahu, bahwa Lindong pasti akan setuju, karena satu kalimat yang dikatakan wanita yang dikenal sebagai Ling Qingzu. Jika kamu ingin membalas aku karena telah menyelamatkan kamu, kita dapat membicarakannya setelah kamu memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan. Lindong, mudah-mudahan kamu tidak akan begitu lemah saat berikutnya kita bertemu. Seseorang yang benar-benar kuat tidak hanya mengandalkan lidahnya, ucap Ling Qingzu saat itu. Little Marten jelas mengerti dengan karakter Lindong, pada dasarnya, tidak mungkin baginya untuk mengambil kata-kata seperti itu, dari orang-orang di sekitarnya ke hati dalam keadaan normal. Namun jelas, bahwa Lindong mengalami kesulitan untuk mengabaikan kata-kata ini dari wanita pertama dalam hidupnya. Meskipun bagian dari alasan upaya Lindong selama bertahun-tahun adalah, untuk meningkatkan kekuatannya dan melindungi keluarganya, mungkin hanya Lindong sendiri yang menyadari, bahwa jauh di lubuk hatinya, ia dihantui oleh kesombongan seorang wanita. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh mata jernih itu. Namun, dia juga menyadari adanya kesenjangan yang sangat besar antara statusnya dan status Ling Qingzu. Lindong ini dapat dengan mudah mencapai tempat ini, karena apa yang harus ia habiskan dengan usaha yang sangat keras. Selain itu, bakatnya membuat banyak orang jenius pucat. Dia benar-benar seorang wanita yang diberkati oleh surga. Bagaimana mungkin, cara mudah untuk mengejar dan melampaui dirinya? Jika bukan karena situasi yang tidak masuk akal di makam kuno saat itu, Lindong percaya, bahwa dia dan Ling Qingzu mungkin tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Namun, tidak ada kata, jika, di dunia ini. Oleh karena itu, dua garis paralel mengubah lintasan asli mereka, sementara Lindong juga mendedikasikan semua upayanya untuk membuat dirinya kuat. Ling Qingzu percaya, bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Lin Langtian saat itu. Namun, jenius yang dulunya orang paling menyilaukan dari Lin Clan, sudah benar-benar telah dimusnahkan oleh Lindong sebelumnya. Ling Qingzu percaya, bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan haknya, untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran saat itu. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani menyangkal, bahwa Lindong adalah juara 100 perang kekaisaran ini, dan juga telah menjadi eksistensi paling mempesona dalam 100 perang kekaisaran ini. Lindong saat ini juga tidak lagi pemuda polos yang sama pada waktu itu, yang belum pernah melihat dunia.
Di battlefield kuno ini, dia menyadari betapa kecil dan lemahnya kekaisaran Yan besar. Dia juga mengerti bagaimana seseorang dari status Ling Qingzu telah melihat orang-orang yang disebut jenius dari kekaisaran Yan besar saat itu. Lindong tidak ingin bertindak penuh kemenangan di depan wanita yang telah meninggalkan bekas yang begitu dalam di hatinya. Yang ingin dia lakukan adalah membiarkan Ling Qingzu mengerti bahwa pemuda yang lemah di matanya saat itu pasti akan melebihi harapannya. Lindong menatap sosok elegan dengan sikap dingin seperti bidadari yang berdiri di atas teratai hijau. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan perlahan turun dari langit. Sangat sulit bagi kamu untuk bertemu dengannya lagi. Namun, kamu tidak pergi menemuinya dan menyambutnya. Martin kecil menggoda Lindong dan berkata, dia juga mengenali Ling Qingzu. Selain itu, dia juga mengerti tanda seperti apa yang ditinggalkan wanita ini di hati Lindong. Ini masih sedikit terlalu awal, ucap Lindong. Lindong menjawab dengan lembut. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari Ling Qingzu. Jelas, bahwa Ling Qingzu telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu. Bahkan Lindong saat ini masih belum bisa menandinginya. Hasil semacam ini tidak menyebabkan Lindong putus asa. Ling Qingzu adalah seorang anak yang diberkati oleh surga. Itu masuk akal untuk memiliki prestasi seperti itu dalam 4 tahun. Selain itu, alasan Lindong memilih untuk tidak bertemu dengannya, bukan karena dia merasa rendah diri. Itu karena dia telah mengatakan pada saat itu, bahwa pada saat berikutnya dia muncul, dia akan langsung mengatakan padanya, bahwa seorang wanita yang telah tidur dengannya, akan menjadi miliknya selamanya. Saat ini, Lindong tidak berpikir, bahwa ia memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini. Dia saat ini bukan lagi pemuda yang sombong dan bodoh dari masa itu. Namun, pertemuan ini setidaknya memungkinkan Lindong tahu, bahwa masih ada celah di antara mereka. Namun, celah ini tidak lagi seluas sebelumnya. Sosok cantik ini tidak lagi menyebabkan dia merasakan perasaan yang jauh, dan tak tersentuh di hatinya seperti sebelumnya. Pasti akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap sosok dingin di kejauhan sementara dia perlahan berbicara. Sial, ucap Zheng Zong. Ekspresi Zheng Zong agak terpelintir, saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Dari titik-titik ini, dia bisa merasakan aura yang banyak dari parak ahli menjadi semakin jelas. Jelas, bahwa rencana mereka kali ini telah sepenuhnya terungkap. Mereka telah tiba agak cepat, gumam Wu Dao. Wu Dao juga sedikit terkejut. Dia segera tersenyum ke arah Zheng Zong dan berkata, sepertinya, rencanamu kali ini gagal lagi, ucap Wu Dao. Bajingan, ucap Zheng Zong. Wajah Zheng Zong berwarna hijau baja, dan amarah yang tak tertandingi mendidih di hatinya. Mereka telah menunggu begitu lama, namun, semua kerja keras mereka sia-sia pada akhirnya. Karena kamu sudah di sini, maka, tidak perlu pergi terburu-buru. Karena gerbang Yuan kami, akan mewakili wilayah Suan Timur untuk mengadili kamu dengan benar. Ucap Liu Tong dengan dingin. Saat ini, situasi kelompok Zheng Zong telah benar-benar berbalik. Anggaplah kita kurang beruntung kali ini. Namun, apakah kita tetap di sini, bukanlah sesuatu yang pantas kamu ucapkan. Liu Tong, kamu tidak memenuhi syarat untuk memutuskan. Ucap Zheng Zong mengejek. Kamu masih berani bertindak keras pada saat seperti ini. Ucap Liu Tong sangat marah. Dia melangkah maju dengan Yuan Power yang megah melonjak, dan langsung berubah menjadi piring cahaya Yuan Power. Piring itu melintas, menembus langit menuju Zheng Zong dengan kecepatan yang mengerikan. Semuanya, serang bersama. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Liu Tong juga berteriak ketika dia menyerang. Ekspresi Zheng Zong gelap dan serius. Segel tangannya berubah, dan awan hitam di langit bergoyang. Akhirnya, celah hitam yang sangat besar robek di ruang angkasa. Cahaya hitam melonjak keluar dari dalam celah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sebuah gulungan hitam yang melayang di depan Zheng Zong. Riak yang sangat menakutkan terus menyebar dari dalam gulungan hitam. Heaven Sealing Array, teriak Zheng Zong. Ekspresi Liu Tong langsung berubah, ketika dia melihat gulungan hitam tersebut. Ada keserakahan yang kaya, berada jauh di dalam matanya. Swoosh! Gulungan hitam bergetar lembut, dan pilar cahaya hitam melesat keluar, langsung menyapu ke bawah dan menghancurkan serangan Liu Tong. Segera, segel tangan Zheng Zong berubah.
Cahaya hitam melingkar dengan liar tersapu keluar dari gulungan, membentuk arai di bawah kaki mereka. Wilayah Xuan Timur memang sesuai dengan reputasinya. Kamu akan diizinkan untuk mengelola medan perang kuno ini, untuk sementara waktu. Namun, dalam pertempuran besar wilayah Xuan berikutnya, seluruh ruang ini akan menjadi milik wilayah Xuan Barat aku. Haha, ucap Zheng Zong, dan tertawa dingin pada kelompok Liu Tong, ketika formasinya telah terbentuk. Mereka berencana melarikan diri, ucap Liu Tong. Ekspresi Liu Tong berubah segera, setelah melihat adegan ini. Dia baru saja akan menyerang, ketika cahaya hitam mengerikan meletus dari arai. Pilar cahaya hitam langsung melilit kelompok Zheng Zong. Setelah itu, suara robekan muncul. Ruang sobek dan arai menghilang entah kemana. Semua ahli dari wilayah Xuan Barat, termasuk Zheng Zong, juga menghilang pada saat yang sama. Bajingan, ucap Liu Tong. Liu Tong segera mengutuk dengan marah, setelah melihat kelompok Zheng Zong menghilang. Diakon Liu Tong, tidak perlu marah begitu. Mereka memiliki surga siling arai. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka benar-benar ingin pergi, ucap Wu Dao. Wu Dao tersenyum, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Aku berpikir, kita harus melanjutkan perang 100 kerajaan. Namun, aku percaya, bahwa sekarang sudah ada kandidat utama untuk tempat juara, ucap Wu Dao. Liu Tong mendengus dingin di hatinya, ketika dia mendengar ini. Matanya sedikit suram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mereka telah melarikan diri, ucap seseorang. Para ahli dari berbagai sekte super merasa sedikit menyesal, ketika mereka menyaksikan Zheng Zong dan yang lainnya melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perjalanan yang sia-sia. Ayo berkemas dan pergi, ucap seseorang. Beberapa murid dari sekte super tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka semua membungkuk ke arah para tetua dari sekte mereka di kejauhan, sebelum berbalik arah untuk pergi. Kita juga harus pergi, ucap Ling Qingzu. Di atas teratai hijau di dekat ruang yang terdistorsi, mata Ling Qingzu dengan cepat menyapu daerah itu. Setelah itu, dia berbalik, memimpin selusin sosok di belakangnya saat mereka menghilang. Setelah sosok mereka menghilang, Ling Qingzu dan yang lainnya berubah menjadi banyak pelangi, yang bergegas menuju bagian luar ruang ini, dan menuju ke wilayah Xuan Timur. Ketika mereka memasuki bagian luar kerajaan, cahaya keemasan tiba-tiba melintas, dan diterima oleh seorang wanita di belakang Ling Qingzu. Seniormu, ada apa? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Transmisi roh Yuan. Tidak banyak. Ini satu-satunya berita tentang 100 Empire War saat ini, wanita itu menjawab dengan tersenyum. Apakah ada yang untuk dibicarakan, karena sang juara kemungkinan besar adalah seseorang dari Kekaisaran Tianyuan. Kami sudah terbiasa dengan itu. Seseorang meringkukkan mulutnya dan berkata, haha, gerbang Yuan memang kuat, tapi tidak peduli seberapa kuat itu, jenius super dari gerbang Yuan yang dikenal sebagai Little Yuan Lord, dia hanyalah pengejar yang panik, karena dia suka oleh kakak senior kita, Qingzu. Ucap seseorang. Hehehe, ada desas-desus, bahwa dia bahkan berencana meminta orang tuanya untuk melamar. Beberapa wanita di sampingnya berkata, berisik, ucap Lin Qingzu. Di depan, saat dia berdiri di atas teratai hijau, mata cantik Lin Qingzu sedikit bergeser. Suara dinginnya menyebabkan para wanita untuk berhenti menggosip, dan mereka tidak berani terus mengolok-oloknya. Kalian semua salah kali ini. Juara 100 perang kekaisaran ini bukanlah seseorang dari Kekaisaran Tianyuan, ucap seseorang. Wanita itu, yang menerima transmisi suara dari Yuan Spirit. Oh, lalu siapa itu? Untuk benar-benar bisa melampaui mereka dari Kekaisaran Tianyuan. Semua orang berseru dengan terkejut. Bahkan, Ling Qingzu juga sedikit mengurangi kecepatan terbangnya. Aku tidak terlalu akrab dengan orang ini, dan tidak tahu dari mana kerajaannya berasal. Sepertinya, seseorang yang bernama Lindong, ucap seseorang. Swoosh. Suara wanita itu baru saja terdengar, ketika sosok Ling Qingzu tiba-tiba membeku. Ketidakpercayaan tiba-tiba muncul di danau, yang biasanya dingin dan sunyi. Apakah itu Lindong? Apakah dia benar-benar berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan? Pikir Ling Qingzu. Dalam kegelapan, sosok Ling Qingzu yang bergerak, tiba-tiba berhenti dan membeku. Matanya yang cerah tidak lagi setenang sebelumnya. Alih-alih, seorang yang kaya menggantikannya.
Emosinya pada saat ini, yang jarang sekali muncul, hanya seperti mekarnya bunga epifilum, tiba-tiba muncul pada saat ini, karena satu nama yang diucapkan oleh teman-temannya. Lindong, itu nama biasa. Namun, itu menimbulkan riak-riak keras di danau tenang Ling Qingzu. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi 4 tahun lalu di Kekaisaran Besar Yan kecil itu. Selama 4 tahun terakhir, dia telah mengubur insiden itu jauh di dalam hatinya. Bersamaan dengan itu, dia juga telah menguburkan sosok yang disebut Lindong di relung terdalam hatinya, dan mencoba melupakannya dengan berlalunya waktu. Namun, meskipun menguburnya selama 4 tahun, semuanya telah sepenuhnya dibangunkan kembali dengan nama itu pada saat ini. Adegan dari 4 tahun yang lalu juga mengalir keluar dari bagian terdalam pikirannya, dan masih terasa begitu jelas. Setelah apa yang terjadi saat itu, bahkan dengan karakter Ling Qingzu, dia diam-diam dipenuhi dengan rasa malu, kemarahan dan niat membunuh terhadapnya. Dia pernah berpikir untuk membunuh Lindong untuk menghapus insiden ini selamanya. Tentu saja, dia tidak melakukan itu pada akhirnya. Mungkin itu karena keberanian baja yang ditunjukkan oleh pemuda yang belum dewasa saat itu, di saat Lindong ditekan oleh Lin Langtian yang jauh lebih kuat, yang telah menyentuh wanita itu. Atau dia sebenarnya orang baik di lubuk hatinya. Atau bisa juga karena alasan lain, yang dia tidak menyadarinya. Pada akhirnya, dia memilih untuk membiarkan Lindong pergi, dan bahkan menyelamatkannya dari Wang Yan. Mungkin hanya dia yang tahu betapa rumit emosinya saat itu. Ling Qingzu masih ingat ekspresi pemuda yang acak-acakan, namun sangat cerah kembali di puncak gunung itu, ketika dia menyatakan kepadanya, bahwa dia akan melampaui Lin Langtian, dan nada seperti bajingan ketika dia menyatakan, bahwa ketika dia muncul di depannya sekali lagi, dia akan katakan padanya, bahwa wanita manapun yang tidur dengannya akan menjadi miliknya. Pada saat itu, Ling Qingzu tidak mempercayai kata-katanya. Dia sangat jelas tahu betapa lemahnya Lindong, dan jarak di antara mereka jauh di luar imajinasinya. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari Sekte Super, dan dia hanyalah anggota keluarga cabang dari Kekaisaran peringkat rendah. Keduanya memiliki dunia yang sama sekali berbeda. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi di dunia ini, mereka berdua tidak akan pernah bertemu. Ling Qingzu tidak menyebutkan ini saat itu. Di hadapan janji berani pemuda itu, mungkin dia hanya bisa memperlakukannya sebagai lelucon di dalam hatinya, atau hak pemuda yang remeh itu. Ling Qingzu tahu, bahwa begitu dia meninggalkan Kekaisaran Gritian, insiden ini akan terkubur selamanya dalam ingatannya. Mungkin, dia bahkan mungkin tidak melangkahkan kakinya ke kerajaan itu lagi, dan secara bertahap akan melupakan semua yang terjadi beserta orang-orang yang ada di sana. Bahkan pemuda bernama Lindong sekalipun. Inilah yang diam-diam dia percayai, sampai nama itu sekali lagi bergema di telinganya. Saat itulah dia menyadari, bahwa semua ingatannya yang tertekan, masih sejelas sebelumnya. Pemuda yang sangat menyedihkan, yang pernah dipaksa ke keadaan yang menyedihkan oleh aura Lin Langtian, dan pemuda yang dipaksa ke dalam situasi berbahaya oleh Wang Yan. Dia akhirnya berjalan keluar dari Kekaisaran Besar Yan yang kecil, dan naik di atas yang lain dalam perang 100 kekaisaran. Dia benar-benar memenuhi janji yang dia buat saat itu. Kain kasa di wajahnya bergetar lembut, saat Ling Qingzu menggigit bibir merahnya dengan lembut. Ekspresi rumit mengalir di matanya yang cerah dan jernih. Dia hanya bisa membayangkan usaha dan harga, yang harus dibayar Lindong untuk mencapai level ini. Pria ini, semangat baja yang telah menyentuhnya saat itu tampaknya tidak berubah sama sekali. Pikir Lin Qingzu. Qingzu senior, kamu tidak apa-apa, tanya seseorang. Di belakang Ling Qingzu, gadis-gadis lain juga terkejut, ketika dia tiba-tiba berhenti. Segera, mereka bertanya dengan hati-hati. Ling Qingzu dengan lembut mengangkat kepalanya, dan menghirup udara dingin melalui kain kasa. Ketika dingin mengalir di hatinya, dia menggunakannya untuk menekan emosi yang melonjak di dalam. Tidak apa, jawab Ling Qingzu. Ling Qingzu berkata dengan lembut. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang, dan mengalihkan pandangan ke belakang, seolah-olah ingin melihat dan menembus ruang, dan melihat sekilas sosok yang sudah dikenalnya lagi. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik, dengan lembut mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Tidak lagi ragu-ragu, teratai hijau di bawah kakinya berkedip, sebelum berubah menjadi meteor dan terbang keluar.
Lindong, kamu sungguh mengejutkan, bahwa kamu bisa sampai di sini. Namun, sekarang setelah kamu di sini, kamu akhirnya akan memahami kesenjangan di antara kami. Aku tidak memandang rendah kamu, karena faktanya, kamu dapat mencapai tahap seperti itu adalah lebih dari cukup bukti dari bakat kamu. Namun, ini saja masih belum cukup bagimu untuk mengucapkan kata-kata yang kamu katakan sebelumnya kepada aku. Kamu adalah orang pertama yang menjamah tubuhku. Jika kamu benar-benar mampu, jadikan diri kamu yang kuat itu. Namun, itu tidak sesederhana untuk menaklukkan aku, Ling Qingzu. Semoga kamu akan memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu di hadapanku, saat kita bertemu di wilayah Suan Timur. Terlepas dari hasilnya, setidaknya, aku mengagumi keberanian dan keyakinan kamu. Pikir Ling Qingzu. Dia pergi, gumam Lindong. Di atas Gunung Hundred Empire, Lindong menatap tempat di mana Ling Qingzu menghilang, saat bibirnya menekan lembut bersama-sama, dan hatinya yang semula bergelombang, perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, dia tidak merasa cemas. Karena dia telah mencapai wilayah Suan Timur, dia percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Ling Qingzu saat ini cukup kuat, kata Martin kecil dengan santai. Dari apa yang bisa kukatakan, dia seharusnya telah mencapai puncak tahap nirvana, dan dia hanya satu langkah menjauh dari tahap hidup dan mati. Ucap Martin kecil. Puncak panggung nirvana, ucap Lindong kaget. Alis Lindong menyusut sedikit, sebelum dia tanpa sadar mendesah di dalam hatinya. Dia benar-benar seorang wanita yang diberkati oleh surga. Hanya dalam 4 tahun, dia telah meningkat pesat. Kemajuannya bahkan membuat dirinya merasa seolah-olah tidak ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan darinya. Hei Lindong, aku percaya padamu. Aku percaya, kamu akan cukup memuaskan untuk menaklukkan wanita seperti itu. Martin kecil menepuk bahu Lindong, sebelum dia berbicara dengan cara yang aneh. Lindong memutar matanya ke arahnya. Oh, ucap Lindong, apakah saudara Lindong tertarik pada Ling Qingzu? Tanya Liu Bai. Di saat Lindong dan Little Martin berbicara, Liu Bai jelas melihat arah yang dilihat Lindong. Segera, dia bertanya dengan senyum berbinar. Apakah kamu kenal dia? Tanya Lindong balik. Lindong agak terkejut saat dia bertanya. Hah, apakah ada orang di wilayah Suan Timur yang tidak tahu Ling Qingzu, dari 9 istana surga kemurnian tertinggi? Dia adalah murid langsung dari permaisuri istana kesucian tertinggi 9 surga, dan dia memiliki status yang luar biasa. Selain itu, penampilannya keluar dari dunia ini, dan jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super naksir padanya. Sayang sekali tidak ada yang bisa melepaskan kasa dan mengintip kecantikannya, ucap Liu Bai menjelaskan. Ada hasrat yang tidak bisa disembunyikan dalam kata-katanya saat dia berbicara. Lindong menggaruk hidungnya dengan cara yang tidak wajar, sementara ekspresi aneh memenuhi matanya. Tidak hanya dia mengupas kasa dan melihat wajahnya, dia bahkan telah melakukan hal. Pikir Lindong. Ketika dia memikirkan tindakan aneh yang terjadi saat itu, bahkan seseorang seperti Lindong tanpa sadar merasakan sedikit panas di hatinya. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih memuaskan di dunia ini, selain menaklukkan Ratu Es. Tentu saja, Lindong tidak cukup bodoh untuk menyebutkan kejadian ini. Meskipun dia menonjol dalam perang 100 kerajaan, masih ada celah yang sangat besar antara dia dan murid langsung dari Sekte Super. Jika berita bahwa dia telah mencemarkan Dewi ini keluar, beberapa pengagum Ling Qingzu akan datang memburunya. Jadi dia dari Nine Heavens Supreme Purity Palace, pikir Lindong. Meskipun demikian, Lindong berhasil mengungkap latar belakang Ling Qingzu dari Liu Bai. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah seseorang dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Dalam cara berbicaranya, Lindong memiliki hubungan yang cukup kuat dengan sekte ini. Bahkan, kembali di Kekaisaran Gritian, dia bahkan berhasil mendapatkan seni bela diri 9 surga agung kemurnian istana dari orang itu. Dengan pemikiran ini dalam pikirannya, Lindong tanpa sadar tertawa, sebelum dia meregangkan punggungnya. Ketika matanya sekali lagi berbalik untuk melihat tempat di mana Ling Qingzu menghilang, senyum kecil muncul di wajahnya. Sementara itu, sedikit antisipasi muncul dari hatinya. Ling Qingzu, kamu sebaiknya berhati-hati jika kita bertemu sekali lagi, gumam Lindong, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.